Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersekutu bersama-sama dalam ibadah kita. Dan saudara yang berada di rumah ataupun di mana saja kamu berada pada pagi ini, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia bekerja di dalam setiap pribadi kita. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jadilah Kuat oleh Kasih Karunia, dan ini adalah seri khotbah yang saya sampaikan dari tema ini dalam 2 minggu yang lepas, dan ini adalah seri ketiga saya menyampaikan firman Tuhan dari tema ini, Jadilah Kuat oleh Kasih Karunia. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya baca demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Seperti yang Paulus katakan kepada Timotius di ayat terakhir, ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian juga harapan dan doa saya. Pada waktu saya menyampaikan seri khotbah, jadilah kuat oleh kasih karunia, saya juga berdoa supaya Tuhan memberi kepada kita pengertian yang benar, dari kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam 2 seri khotbah yang lepas, saya telah menyampaikan firman Tuhan tentang apakah kasih karunia itu. Kita telah belajar bahwa yang pertama, kasih karunia itu adalah inisiatif atau usaha Allah sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Yang kedua, kita telah belajar tentang apakah kasih karunia itu, yaitu kasih karunia itu adalah Kristus sendiri. Karena kasih karunia itu dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kasih karunia. Bukan berarti kasih karunia itu adalah suatu pribadi atau seorang pribadi. Sumber dari kasih karunia itu sendiri adalah Yesus. Dan di luar Yesus tidak ada kasih karunia. Dan minggu yang lepas kita telah belajar tentang kalau kita sudah menerima kasih karunia dalam Kristus, maka kita menjadi kuat. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menerima kasih karunia itu? Untuk kita tahu bahwa kita sudah menerima kasih karunia itu, seperti yang Yesus katakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan kita telah belajar tentang buah kasih karunia. Yang pertama, buah kasih karunia yang kita telah pelajari adalah kita hidup dalam kebenaran Kristus. Perkara yang sangat ditekankan di situ adalah kita hidup dalam kebenaran Kristus. Berarti kebenaran Kristus itu mulai menguasai kita. Dan kebenaran Kristus yang memimpin kita. Kehidupan kita adalah berdasarkan pada kebenaran Kristus. Bukan pada kebenaran kita sendiri. Bukan lagi pada kekuatan kita sendiri. Yang kedua, buah dari kasih karunia adalah kita hidup dalam kasih. Di mana kita mulai mengasihi orang lain. Karena itu adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apabila kita mulai hidup dalam kebenaran Kristus, yaitu kita percaya
Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah. Maka kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Dan dalam kita berjalan dalam kebenaran Kristus, pasti kita mulai hidup dalam kasih. Kita mengasihi Tuhan, dan kita juga mengasihi sesama. Itulah buah dari kasih karunia. Dan apabila saudara mulai melihat buah itu di dalam dirimu, maka bersukacitalah, engkau sudah menerima kasih karunia. Nah, pada minggu ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia yang kita sudah terima itu. Kita sudah menerima kasih karunia itu melalui iman kita secara pribadi kepada Kristus, dan kasih karunia itulah yang menguatkan kita. Dan kita tahu dengan pasti bahwa kita sudah menerima kasih karunia itu melalui buah yang nyata, yang kelihatan, yang kita sendiri dapat sedari, yang kita sendiri dapat pastikan bahwa kita sudah terima kasih karunia itu, yaitu melalui hidup dalam kebenaran Kristus, yaitu kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Siapa Dia bagi kita secara pribadi? Dia adalah Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Dan kita tahu bahwa kita sudah memiliki kasih karunia karena kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi orang lain. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita sudah menerima kasih karunia itu. Nah, sekarang tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Bagaimana kita menjalani kehidupan dalam kasih karunia, ini satu yang sangat penting sekali. Bukan berarti kita harus mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan kasih karunia itu, tetapi oleh kasih karunia, maka kita ada kehidupan yang seperti kasih karunia itu lakukan atau kerjakan dalam hidup kita. Ini sangat penting, oleh karena kalau seandainya kita tidak hidup sebagaimana yang kasih karunia ini rindukan atau inginkan di dalam kehidupan kita, maka ada kemungkinan seperti yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ini satu amaran yang sangat penting. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Karena kita mengabaikan kehidupan dalam kasih karunia, maka akan terjadi di mana akan tumbuh akar yang pahit. Ramai orang akan kepahitan. Bukan hanya kita kepahitan kepada orang lain, tapi orang lain juga kepahitan kepada kita. Dan juga menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kecemaran. Itu sebabnya penting sekali kita hidup sebagaimana yang kasih karunia inginkan, sebagaimana yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, sementara sebelum kita mencapai garis akhir hidup kita, itu yang disebut sebagai perjalanan hidup dalam kasih karunia. Dan Tuhan mau supaya kita jangan menjauh dari kasih karunia. Kita terus-menerus berjalan dalam kasih karunia sampai garis akhir hidup kita. Tapi bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? Dalam pembacaan kita sebentar tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang kehidupan, 3 komitmen kehidupan di dalam kasih karunia, kesinambungan dari ayat yang pertama. Yang pertama adalah fokus kepada Kristus. Hidup dalam kasih karunia ataupun perjalanan hidup kita dalam kasih karunia itu adalah yang pertama kita harus fokus kepada Kristus. Dan ini diberikan satu contoh atau satu bayangan atau satu perumpamaan tentang seorang prajurit.
Saya baca dalam ayat yang ketiga dan ayat 4 dari 2 Timotius 2 di pembacaan kita ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, ini yang pertama yang harus menjadi kehidupan kita dalam perjalanan kasih karunia. Menjadi satu gaya hidup kita dalam perjalanan hidup kita, dalam kasih karunia untuk kita menuju ke garis akhir hidup kita. Sama ada garis akhir itu melalui kematian jasmani kita, tubuh jasmani kita, atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yaitu fokus kepada Kristus. Dan diberikan contoh di sini seperti seorang prajurit. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit atau seorang tentara. Dan diberitahukan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Di dalam kehidupan prajurit atau tentara, kalau dia di dalam peperangan, perkara yang sangat penting bagi seorang tentara, bukan hanya kemahirannya menguasai ilmu ketenteraan ataupun ilmu peperangan, menguasai senjata, dan mengetahui kelemahan-kelemahan musuh, tahu bila menyerang, tahu bila masanya untuk bertahan, dan tahu bila masanya untuk berundur seketika. Tetapi di dalam setiap apa yang sedang dilakukan oleh tentara atau prajurit kalau dalam peperangan, dia mesti fokus. Bukan hanya fokus kepada peperangan itu, fokus kepada musuhnya, tetapi dia mesti fokus mendengar arahan dari komandannya. Di medan perang, walaupun seorang tentara, dia tidak boleh bertindak tanpa mengikut arahan daripada komandannya. Dengan kata lain, dia mesti fokus untuk mendengar apa kata komandannya. Dan dengan itu, dia bukan hanya menyenangkan hati komandannya, tapi itu akan menyelamatkan dirinya dan juga rekan-rekan yang lain. Ini satu contoh yang sangat penting dalam kita mengikut Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, dalam kasih karunia Tuhan. Yaitu nilai-nilai dari seorang prajurit atau tentara itu, yaitu fokus. Tuhan mau supaya kita benar-benar fokus kepada Kristus. Karena banyak perkara yang akan coba mengalihkan fokus kita. Masalah, penyakit, kekurangan, kelemahan, semua itu boleh membuat fokus kita akan terganggu. Fokus kita kepada Kristus akan terganggu. Tuhan mau supaya kita fokus kepada Dia. Mendengar apa yang Tuhan inginkan. Dan tidak akan menyimpang daripada apa yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi ini yang pertama, tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Bagaimana kita berjalan di dalam kasih karunia, kehidupan kita dalam kasih karunia. Yang kedua adalah memelihara disiplin rohani dengan konsisten. Memelihara disiplin rohani dengan konsisten. Ini seperti seorang olahragawan. Seperti yang dicatatkan dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di dalam setiap jenis sukan, dia ada peraturan atau disiplinnya masing-masing. Saya suka melihat atau menonton baik secara live atau rekaman kalau sukan Olimpik. Saya suka melihat pelari-pelari, baik yang 100 meter, 200 meter. Dan bila saya memperhatikan, semua jenis sukan, khususnya sukan yang melibatkan mereka berlari. Contohnya, bagi pelari 100 meter atau 200 meter. Dan berbanding dengan pelari 1000 meter ataupun lebih daripada 1000 meter. Maka kita lihat, kalau pelari jarak dekat 100 meter sampai 400 meter, kalau kita lihat badan mereka itu tegap-tegap dengan muscle, dengan otot-otot di bagian kaki. Tapi coba perhatikan, atlet yang terlibat di dalam berlari 1000 ataupun lebih daripada 1000 meter, kalau kita lihat atlet yang terlibat di dalam larian jarak jauh, kita melihat badan mereka kurus. Tidak seperti pelari 100 meter. Kenapa seperti itu? Karena disiplin yang mereka jalani sebelum pertandingan dan dalam masa pertandingan itu berbeda. Kalau seandainya pelari jarak dekat coba bersaing dengan pelari jarak jauh, saya percaya mungkin di beberapa meter, mungkin dalam 200-400 meter pertama, pelari jarak dekat ini, mereka meninggalkan pelari jarak jauh ini, jauh ke belakang. Tapi saya percaya, apabila semakin lama berlari, maka pelari jarak dekat ini akan dapat dipintas dengan mudah oleh pelari jarak jauh. Demikian juga kalau pelari jarak jauh coba bersaing dengan pelari jarak dekat, pasti dengan mudah pelari jarak jauh ini ditinggalkan oleh pelari jarak dekat. Karena ada disiplin masing-masing. Demikian kita di dalam mengikuti Tuhan, dalam perjalanan hidup kasih karunia kita untuk menuju garis akhir hidup kita, pentingnya kita melihara disiplin rohani dengan konsisten. Yaitu selain daripada melihara disiplin rohani doa, merenungkan firman Tuhan, disiplin rohani seperti bersekutu dengan teman-teman seiman, kita perlu melihara semuanya itu dengan konsisten. Walaupun kita terbatas untuk berkumpul ramai-ramai di gereja, atau berkumpul dari rumah ke rumah dalam kelompok sel, atau adakan doa di gereja, kita tidak dapat melaksanakannya dalam beberapa bulan ini oleh karena penularan COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan yang telah dikuatkuasakan. Yang sekarang kita masuk dalam fase perintah kawalan pergerakan pemulihan sehingga 31 Agustus nanti. Walaupun kita tidak dapat berkumpul, tapi kita dapat melihara disiplin rohani dengan tetap dapat berhubung satu dengan yang lain. Dan termasuk dalam ibadah kita pada pagi ini, meskipun kita tidak dapat berkumpul di gereja, tapi setiap jemaat mengambil komitmen, mengambil disiplin, memelihara disiplin rohani untuk tetap melaksanakan ibadah bersama-sama, meskipun itu dilakukan dari rumah masing-masing. Dan ini sangat penting
untuk memelihara kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kebanyakan klub-klub bola sepak Eropa mulai meneruskan perlawanan masing-masing, namun tanpa kehadiran penonton. Dan dijangka dalam 4 perlawanan ke depan, sekurang-kurangnya 4 perlawanan ke depan, kalau Liverpool memenangi kesemua 4 perlawanan itu, dari baki perlawanan yang ada, maka Liverpool akan dinobatkan sebagai juara EPL bagi sesi 2019-2020. Dan untuk mereka kuat dan juga pasukan yang lain, mereka perlu mengekalkan dan atau memelihara disiplin latihan mereka meskipun tidak ada perlawanan setiap minggu seperti yang biasa dilakukan. Akibat daripada coronavirus, di tempat mereka juga diberikan perintah lockdown. Dan mereka memelihara disiplin mereka, latihan. Untuk bukan hanya mengekalkan kecerdasan, tetapi juga untuk mengekalkan mereka konsisten dalam prestasi mereka ketika bermain. Demikian juga, secara rohani, kita akan tetap kuat dalam kasih karunia kalau kita memelihara disiplin rohani kita dengan konsisten. Seperti olahragawan. Ini yang Paulus beritahukan kepada Timotius yang menjadi suatu gaya hidup dalam perjalanan hidup dalam kasih karunia, yaitu melihara disiplin rohani dengan konsisten seperti seorang olahragawan. Dengan itu dia katakan, apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, maka dia memperoleh mahkota sebagai juara. Tahukah saudara bahwa di akhir perjalanan hidup kita dalam kasih karunia Kristus, kita sudah disediakan mahkota. Mahkota yang pertama Tuhan berikan kepada kita adalah mahkota kehidupan. Dan ini akan kita nikmati apabila kita tidak menjauh dari kasih karunia. Kita konsisten melihara disiplin rohani kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saya mau kongsikan pada pagi ini. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia yang kita sudah terima. Yang ketiga adalah sabar dalam pengharapan Kristus. Sabar dalam pengharapan. Pengharapan yang ada di dalam Kristus. Seperti petani. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bila seorang petani melakukan pekerjaan atau dia bertani, pasti antara yang dia lakukan, pastilah dia sediakan tempat untuk dia bertani atau bercocok tanam, ada bibit, dan semua hal-hal yang asas berkaitan tentang pertanian dia kena sediakan dari sudut pengetahuan, pembajaan, dan juga penyediaan tapak dan sebagainya. Tapi hal yang sangat menarik adalah ketika petani menanam benih, dia tahu bahwa pada saat dia menanam benih, bukan pada waktu itu juga dia menuai hasilnya. Dia ada proses dan menunggu waktu.
Dan sampai kepada waktunya, dia dapat menuai hasilnya. Dan dalam semua proses ini, yang sangat diperlukan oleh seorang petani adalah dia sabar. Kesabarannya itu berasas. Karena kesabarannya diasaskan pada ada harapan untuk menuai hasil. Dan hasil yang akan dituai, dia pasti dapat menuai hasilnya. Inilah yang Paulus sampaikan kepada Timotius tentang sabar dalam pengharapan Kristus seperti seorang petani yang sabar. Bukan hanya dia bekerja keras, tetapi dia dapat menikmati hasilnya. Karena inilah asas daripada kesabarannya, yaitu ada pengharapan, ada harapan untuk menuai hasil. Dalam waktu PKP yang mulai dikuatkuasakan pada pertengahan bulan Mac yang lepas, satu perkara yang sangat membuat saya rasa tidak begitu terasing ataupun terlalu bosan dengan hanya duduk di rumah, ialah karena ada ruangan tertentu di halaman rumah di mana saya dapat bercocok tanam. Dan kalau jemaat Tuhan berkesempatan untuk melawat di rumah kami, tapi pastinya selepas PKP ini, maka kamu akan melihat ada tanaman sayur hidroponik yang saya tanam menggunakan pipe PVC, kemudian ada water pump dia, dan air itu akan berulang-ulang masuk di dalam tangki dia, kemudian dialirkan di setiap pipe, dan semua sayur dapat zat ataupun dari baja yang diberikan. Tapi ada juga yang saya tanam di tanah, ada juga yang saya tanam di kotak polystyrene. Dan apa yang mendorong saya menyampaikan firman Tuhan, khususnya di poin yang ketiga ini, sabar dalam pengharapan Kristus, yaitu ketika saya menanam benih, ada berapa benih sayur yang tersimpan lama, dan saya mulai tanam, tabur, dan kebanyakannya tidak tumbuh. Mungkin oleh karena sudah tamat tempo untuk menanam, benih dia sudah mati, tidak ada lagi kehidupan pada benih itu. Lalu saya beli benih yang baru, kemudian ditanam, dibibit. Namun karena sudah lama tidak menanam sayur seperti sawi dan sebagainya, maka saya sudah lupa ketika ditanam, saya berpikir bahwa itu akan tumbuh dalam 1-2 hari. Tapi ternyata beberapa hari, 4 hari begitu baru dia mulai tumbuh. Dan ini sangat memerlukan kesabaran. Dan sekarang kami sudah mulai dapat menikmati hasilnya, dan sudah dalam beberapa minggu ini kami tidak perlu membeli sayur di pasar karena sudah ada sayur yang sedia untuk dipetik yang ada di halaman rumah, yang diusahakan, yang ditanam sendiri. Dan kami dapat menikmatinya. Demikianlah di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita di dalam Yesus, yaitu kita harus sabar dalam pengharapan akan Kristus. Pengharapan Kristus. Di mana apa saja cabaran yang kita alami dalam perjalanan hidup kita untuk kita menuju ke garis akhir hidup kita di dunia ini. Ingatlah bahwa kita ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Semua apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Semua kebaikan,
semua pelayanan, semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan selama kita dalam dunia ini, itu seperti kita menabur dan pasti kita menuainya. Bukan hanya pada akhir zaman, yaitu setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, tetapi kita akan dapat menikmati buah daripada pelayanan, dari kesetiaan, dari kebaikan yang kita lakukan pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Bukan semata-mata apa yang akan kita tuai adalah dalam bentuk kekayaan, keuangan, tetapi lebih daripada itu adalah kita dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Inilah dorongan firman Tuhan yang Rasul Paulus telah sampaikan kepada Timotius. Dari ayat pertama, Paulus katakan kepada Timotius, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Demikian juga dengan kita. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Kasih karunia itu ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Kristus. Dan buah kasih karunia itu, yang pertama kita telah belajar bahwa buah kasih karunia adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, kita hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan kita telah belajar pagi ini tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia yang kita sudah terima, yang kita harus hidupi, yang kita harus jalani sementara kita mencapai ke garis akhir hidup kita. Yang pertama, kita harus fokus kepada Kristus. Seperti seorang prajurit, salah satu yang sangat penting, tuntutan bagi seorang prajurit atau tentara adalah fokus. Mendengar arahan komandannya. Demikian juga dengan kita. Fokus kepada Kristus. Tetap fokus kepada Kristus. Yang kedua adalah melihara disiplin rohani dengan konsisten. Seperti seorang olahragawan. Sebelum bertanding dan dalam masa pertandingan, ada disiplin yang dia harus jaga, dia harus lakukan, dan dia harus konsisten. Latihan dan sebagainya. Demikian juga dengan kita. Perlu pelihara disiplin rohani, doa, baik secara pribadi atau secara bersama dengan yang lain. Baca firman, merenungkan firman, memuji menyembah Tuhan, bangunkan kebiasaan di mana kita mulai memuji dan menyembah Tuhan. Baik dengan lagu-lagu yang sudah sedia ada, ataupun memuji dan menyembah Tuhan dengan mazmur, dengan kata-kata dari firman Tuhan, tapi dengan lagu yang keluar dari hati kita sendiri, ataupun dengan nyanyian rohani, yaitu kita mulai menyembah Tuhan dalam roh. Bangun kebiasaan ini ataupun disiplin rohani ini. Juga persekutuan satu dengan yang lain. Secara online pada waktu masa PKP ini kita dapat bersekutu satu dengan yang lain. Tapi selepas berakhir ini mari kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Pelihara disiplin rohani dengan konsisten. Dan yang ketiga, terakhir, yang kita telah pelajari, sabar dalam pengharapan Kristus. Seperti seorang petani, bukan hanya kerja keras dia, tapi ada nilai kesabaran. Dia sabar menunggu sampai dia menuai hasilnya. Demikian juga dengan kita, dalam perjalanan rohani kita dengan Kristus. Perjalanan kita dalam hidup atau kehidupan kita dalam kasih karunia Kristus untuk menuju garis akhir hidup kita. Penting sekali kita hidup dalam kesabaran. Sabar dalam pengharapan, yaitu pengharapan yang pasti yang ada di dalam Kristus. Dan semua ini seperti yang saya sampaikan di awal yang merupakan suatu amaran yang sangat penting.
dari Ibrani 12 ayat 15. Bila kita memelihara kehidupan dalam kasih karunia ini, yaitu fokus kepada Kristus, memelihara disiplin rohani dengan konsisten, sabar dalam pengharapan Kristus, maka saya percaya kita tidak akan menjauh dari kasih karunia. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Tuhan berikan amaran, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Ini suatu peringatan bagi kita. Karena apabila kita mulai menjauh dari kasih karunia, maka itulah yang paling malang dalam hidup kita. Bila kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, menerima pengampunan dari dosa, maka kita diberikan hidup yang kekal. Tapi kita belum masuk dalam kehidupan kekal. Kita masih hidup dalam dunia, kita belum sempurna dan tidak sempurna, tapi sementara kita menuju kepada garis akhir hidup kita di dunia ini, untuk kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Kristus, maka inilah yang menjadi dorongan firman Tuhan kepada kita. Fokus kepada Kristus, pelihara disiplin rohani dengan konsisten, sabar dalam pengharapan yang ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Sementara semua tutup mata, mari renungkan firman Tuhan. Dalam 3 seri khotbah yang saya sudah kongsikan, saya terbatas untuk dapat menjelaskan atau menyampaikan semuanya. Tapi sebagaimana firman Tuhan yang Paulus tuliskan, dia berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Itu juga yang menjadi harapan saya dan doa saya. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri, yang memberikan kepadamu pengertian tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang ada di dalam Kristus, itulah yang menguatkan saudara dan saya. Kasih karunia yang ada di dalam Kristus, itulah yang menghibur kita. Itulah yang membuat kita kuat dalam pengharapan. Kita ada harapan yang pasti karena kasih karunia yang ada di dalam Kristus. Bila kita dapat memanggil nama Yesus, kau dapat berkata, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Tahukah saudara, itu bukan oleh karena kekuatanmu semata-mata. Itu adalah bukti nyata dari kasih karunia Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Yang engkau sudah terima, yang bekerja di dalammu, yang menghasilkan buah di dalammu. Dan kita melakukan semua apa yang kita pelajari pagi ini. Fokus kepada Kristus. Pelihara disiplin rohani yang konsisten. Sabar dalam pengharapan Kristus. Semua ini kita lakukan. Bukan untuk mendapatkan kasih karunia. Tetapi ini adalah gaya hidup. Ini adalah perjalanan hidup kita dalam kasih karunia. Saya berdoa supaya ketika kita terus-menerus berjalan menghampiri garis akhir hidup kita yang ada dalam dunia ini, kita dapat melihara kehidupan dalam kasih karunia. Kita tidak menjauh dari kasih karunia. Pagi ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengingat mungkin anakmu
mungkin saudaramu, mungkin ibu bapakmu, mungkin teman rapatmu, yang kau tahu, dia sudah mulai menjauh dari kasih karunia. Atau engkau sendiri secara pribadi mulai menyadari pagi ini, melalui firman Tuhan ini, kau mulai menjauhkan diri dari kasih karunia. Kau tidak fokus lagi kepada Kristus. Kau lebih fokus kepada hobimu. Kau lebih fokus kepada kesenangan dunia. Kau lebih fokus kepada masalahmu. Bukan Kristus lagi yang menjadi fokusmu. Kau mulai menjauh dari kasih karunia. Kau mulai menjauh dari kasih karunia dengan mengabaikan, dengan sengaja disiplin rohani. Kau tidak mau berdoa lagi. Kau tidak mau membaca Alkitab lagi. Tidak ada lagi kerinduan dalam hatimu untuk bersekutu satu dengan yang lain. Itu menjauh dari kasih karunia. Menjauh dari kasih karunia. Karena mulai meragui pengharapan di dalam Kristus. Mulai tidak sabar. Karena banyak penderitaan, banyak cabaran. Sehingga kau tidak dapat bertahan. Dan engkau mulai menjauh daripada Kristus. Menjauh dari kasih karunia. Pagi ini, kalau ada yang kau tahu, yang sedang menjauh dari kasih karunia, doakan orang itu. Mungkin dia anakmu, berdoa untuk dia. Supaya dia bertaubat kembali. Dia kembali dalam jalan kasih karunia Tuhan. Kalau engkau sendiri mulai sadari, engkau mulai menjauh, ada ciri-ciri mulai menjauh dari kasih karunia. Kobarkan kembali api dari dalam rohmu. Yaitu api kasih karunia itu. Yang mendorongmu untuk semakin fokus kepada Kristus. Semakin melihara disiplin rohani. Semakin sabar dalam pengharapan akan Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tanganmu dan saya mau berdoa. Bapa di sorga, saya mau berdoa untuk setiap jemaat atau siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah pada pagi ini Tuhan, ketika dia menyadari, mulai ada ciri-ciri menjauh dari kasih karunia-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami kembali hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami kembali fokus kepada Engkau Tuhan. Kami kembali melihara disiplin rohani kami. Kami kembali hidup dalam kesabaran, dalam pengharapan yang ada di dalam Kristus. Saya juga mau berdoa untuk anak-anak yang telah menjauh dari kasih karunia-Mu. Saudara atau ibu bapak atau teman-teman yang kami kenali, yang mulai menjauh dari kasih karunia-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, Kau jamah hati mereka. Dan biarlah hati mereka akan kembali mendekat kepada kasih karunia-Mu. Dan dapat menikmati betapa indah, betapa luar biasa kasih karunia-Mu itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang masih di luar kasih karunia. Di luar daripada Engkau Yesus. Karena di luar Engkau, segala sesuatu akan berakhir dengan sia-sia. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah hati mereka. Melalui firman Tuhan yang disampaikan. Melalui kesaksian kami sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia-Mu itu. Melalui kami, mereka dapat mendengar tentang kasih karunia-Mu
di dalam Kristus. Dan mereka juga menerima kasih karunia-Mu. Dosa mereka diampuni. Dan mereka menerima hidup yang kekal yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan ini, khususnya dalam 3 siri khotbah tentang jadilah kuat oleh kasih karunia. Biarlah kami menjadi semakin kuat di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat dari firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Baik, sebelum kita mendengar beberapa pengumuman, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan pada pagi ini, baik itu dalam bentuk persepuluhan atau dalam bentuk persembahan khusus. Ingat, di dalam persembahan khusus kita bukan hanya persembahan yang kita berikan dalam persembahan umum, tapi saudara juga boleh memberikan persembahan khusus itu untuk pelayanan-pelayanan di gereja kita. Untuk pelayanan wira, untuk pelayanan wanita, untuk pelayanan pemuda-pemudi, kanak-kanak, penginjilan, dan banyak lagi. Saudara boleh nyatakan nanti, beri makluman kepada bendahari kita atau kepada kepimpinan berkaitan tentang persembahan khusus. Kalau tidak dinyatakan secara khusus untuk apa, maka semua persembahan khusus itu akan kami masukkan di dalam tabung pentadbiran gereja kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkaulah sumber segala hikmat, kekuatan, kesehatan, untuk kami memperoleh berkat, baik dalam bentuk keuangan ataupun dalam bentuk harta benda. Dan biarlah melalui pemberian yang kami berikan pada pagi ini Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, bukan semata-mata karena pemberian itu, tetapi oleh karena kasih mereka kepadamu, oleh karena ketaatan mereka kepadamu, karena kejujuran dan keikhlasan mereka memberi sesuai dengan apa yang Tuhan Engkau inginkan. Berkati kami juga sebagai pemimpin supaya diberikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk menguruskan keuangan yang Tuhan telah percayakan kepada gereja-Mu SAB Serdang. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan ibadah kita di gereja. Meskipun ada pengumuman bahwa sudah ada kebenaran untuk mengadakan ibadah di gereja, tetapi mengikut SOP yang telah ditetapkan atau yang telah disediakan. Namun kami berharap supaya semua jemaat Tuhan bersabar terlebih dahulu, karena beberapa perkara yang kita perlu pastikan terlebih dahulu, yaitu kita perlu dapat arahan yang jelas dan resmi daripada SAB Pusat berkaitan tentang pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Dan yang kedua, ahli majelis gereja pada minggu depan nanti kami akan adakan mesyuarat, dan khususnya juga berkaitan tentang pelayanan gereja kita dan juga melibatkan ibadah di gereja. Dan oleh itu, jemaat Tuhan, kami akan umumkan ataupun berikan makluman apabila kita benar-benar sudah bersedia atau dalam keadaan yang cukup baik untuk kita menjalankan ibadah di gereja nanti. Akan diberitahukan kemudian nanti berkaitan tentang perkara ini. Yang kedua, dan ini yang terakhir, yaitu pelaksanaan SMY untuk angkatan yang ke-13 atau SMY 13.0
yang kita akan adakan bagi gereja kita SIB Serdang dan juga terbuka kepada jemaat bukan SIB Serdang. Oleh karena kita akan sediakan ataupun kita akan jalankan kelas pemuridan ini secara online. Dan memerlukan lebih ramai fasilitator dari jemaat kita yang terlibat untuk mendampingi peserta-peserta baru secara khusus yang berada di luar daripada jemaat kita di SIB Serdang. Dan untuk kelas pemuridan SMY Angkatan yang ke-13 ini akan bermula pada 12 Julai dan akan diadakan pada setiap jam 2 petang pada setiap hari Minggu. Dan bagi saudara atau jemaat Tuhan yang belum pernah mengikuti kelas pemuridan SMY, Anda boleh mengikutinya. Kalau sebelum ini mungkin alasan kamu adalah sukar untuk mengikuti, selepas ikut ibadah pada sebelah pagi jam 10.30 sampai jam 12.30 seperti yang sebelumnya, perlu balik ke rumah mengurus anak-anak dan tidak dapat mengikuti, tidak sempat untuk mengikuti kelas pemuridan jam 2 petang, akan kembali ke gereja lagi. Jadi tidak ada alasan lagi, saudara boleh mengikuti kelas pemuridan ini dengan bantuan dari para fasilitator nanti, untuk saudara dapat mengikuti dari rumah, secara online. Atau mungkin kalau kamu outstation pun, kamu boleh mengikuti kelas pemuridan ini di mana-mana saudara berada. Jadi untuk mengikuti kelas pemuridan ini, sila daftarkan nama seperti kepada pribadi yang tertera di screen untuk kamu boleh menghubungi atau untuk mendaftarkan diri bagi menyertai kelas pemuridan SMY untuk angkatan yang ke-13. Dan ini adalah pertama kali kita jalankan kelas pemuridan ini secara online kepada jemaat dan juga terbuka kepada orang lain di luar dari jemaat SIB Serdang. Juga kita doakan supaya kelas pemuridan ini dapat berjalan dengan baik dan Tuhan memakai kelas pemuridan ini, Tuhan juga memakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Baik, hanya itu pengumuman pada minggu ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena meskipun kami telah melewati PKP dan masuk dalam fase pemulihan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan telah memberkati kami dalam beberapa minggu ini. Tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu kasih karunia-Mu yang memimpin kami, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan yang telah Engkau lakukan, Engkau kerjakan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita di mana dan bila saja. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Engkau adalah terang dan garam bagi dunia ini. Kita adalah saksi Kristus, sehingga melalui kita, Yesus dikenal, Yesus dilihat oleh orang lain. Dan ramai orang akan percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat melalui hidup kita. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu dalam ibadah kami pada pagi ini. Biarlah kiranya melalui berkat ini, kami bukan hanya diberkati, tapi kami juga menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami sambut semua berkat-Mu melalui ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, serta rindu dan mau menjadi saluran berkat kepada orang lain,
Mari kita katakan bersama, amin. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.